Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Ayo, Pak. Saya sendiri tentu sangat senang bisa akhirnya mulai bisa memenuhi berbagai undangan dari masyarakat, komunitas setelah hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta. Ini lepas dari tentara, cara pidatonya nggak berubah nih. Tapi ada yang berubah. Ah, betul. Kalau dulu di tentara rambutnya hitam, sekarang putih, saudara. Makin putih makin berisi. Saya mau menunjukkan saudara, mohon maaf ya Mas Novel ya, ada tonjolan sedikit di mata kanan sebelah sini. Mohon maaf, boleh saya pegang ya? Ya. Apa itu Mas Novel? Keras sekali. Jadi gini, gigi saya yang taring kanan Iya, diambil. boleh dilihat Mas Novel? Ini ya? Oh Ya. ini yang ompong ini? Ya. Oke, gigi dipindahkan mana? Gigi dipindahkan ke sini. Oh ini yang tadi saya Ya. pegang itu gigi. Karena ketika ada penyidiknya, penegak hukum yang memberantas korupsi kemudian diserang, tidak akan pernah terungkap selama ini. Ya, begini. Bagi saya, apabila diri saya itu diserang, saya lebih ingin memaafkan. Jangan-jangan Pak Jokowi masih marah sama Pak Setnov karena waktu itu Pak Setnov mencatut nama Pak Jokowi. Ini nih, saya itu yang benar-benar kalau masalah Pak Jokowi itu saya sangat hati-hati, tidak pernah catut-mencatut namanya beliau. Saudara harus berhati-hati karena jalannya begitu licin dan persis di belakang saya hanya sekitar 30 cm di belakang saya ini adalah jurang yang saya tidak bisa melihat dasarnya. Permisi. Ya Mas? Iya, saya bisa ke wawancara dengan Pak Didin. Iya, sebentar ya Pak ya. Pak Didin, iya, Aiman Kompas TV Pak Didin, iya, saya mau wawancara dengan Pak Didin keberatan? Enggak Pak ya? Saudara, saya berada di pusat kota Garut, Jawa Barat, dan di sebelah kiri saya ada sebuah rumah tua yang menjadi awal, yang menjadi pangkal, di mana seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri. Ya, saya selama ini kan disudutkan sebagai anak durhaka. Dengan begini, Amih tuh capek. Terima kasih. Saudara, kami bersyukur program Aiman hari ini persis memasuki perjalanannya di tahun keempat. Kami berupaya memberikan sebuah kemanfaatan dari setiap hela nafas dari apa yang kami tayangkan. Dan saat ini di depan saya adalah pemirsa setia program Aiman. Kita berikan aplaus. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mendengar Bapak Ibu semua datang dari jauh. Ada yang dari Merak, ada yang dari Yogyakarta, sebagian juga dari Jakarta. Mereka dengan sukarela saudara datang mandiri. Bahkan sebagian tadi saya sebutkan dari luar kota yang sebelumnya mendaftar lewat media sosial. Program Aiman tidak akan bisa berjalan tanpa narasumber pilihan yang berpadu dengan aksi perjalanan Aiman. Dan pada episode spesial ini, saya akan menghadirkan kembali seorang ibu yang digugat oleh anak kandungnya dan menantunya sendiri. Sang anak kalah di pengadilan tingkat pertama di Garut, Jawa Barat, namun tak berhenti. Ia tetap menggugat ibunya hingga ke Mahkamah Agung. Dengan segala kerendahan hati, saya mengundang sang ibu, Siti Rokayah, yang biasa dipanggil Amih, untuk naik ke panggung. Kami bisa sendiri. Keetan nenek.
Oke, nggak apa-apa. Oh ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ami duduknya yang enak ya, Ami ya? Iya. Enggak. Susah tuh Makasih. gitu mah. Ami sehat? Alhamdulillah. Kapan tiba dari Garut? Kemarin. Kemarin ya, Ami sempat nginep dulu sehari ya. Iya. Dan hari ini rencananya kembali ke Garut lagi. Enggak mau ke nengok ke cucu dulu Ke lagi Jakarta, sakit. baru kemudian ke Garut ya. Iya. Saya duduk di sini Ami ya, izin ya Ami. Saudara, Ami ini adalah ibu yang berusia 85 tahun. Ia hari ini bersedia untuk datang di program Aiman, dan sebelumnya Aiman juga pernah datang ke tempat Ami, di mana rumah Ami yang menjadi pusat gugatan. Hutang 20 juta rupiah kurang lebih menjadi 1,8 miliar rupiah yang ditagihkan seanak kandung kepada Ami. Dan saudara, bagaimana cerita Ami sesungguhnya? Kita lihat yang satu ini. Apa yang Ami ingin sampaikan kepada Handoyo, menantu Ami, dan juga Yani, anak Ami yang merupakan istri Amin Handoyo? mendoakan supaya cepat soleh, itu hatinya jangan begitu. Dulu juga kan rukun, kenapa sekarang jadi begini? Ami selalu berdoa untuk mereka. Selalu dimohonkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa supaya disadarkan, disolehkan, jangan begitu kelakuannya. Dan saudara, di depan saya adalah sebuah kertas. Kertas ini menunjukkan bahwa ternyata di pengadilan negeri tingkat pertama sang anak kalah, kemudian naik banding kalah, dan sekarang kertas ini menunjukkan bahwa kasusnya naik ke kasasi. Artinya sang anak kandung Ami dan juga menantu Ami menaikkan kasus ini, tidak berhenti hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Betul demikian Ami ya? Iya, katanya. Jadi kasusnya lanjut terus Ami ternyata. Sudah 2 kali kalah, tapi kemudian anak Ami, Yani, dan menantunya Handoyo berlanjut ke Mahkamah Agung. Iya katanya. Mau berlanjut katanya. Tapi Ami enggak ini. Semoga dikasih hidayah sama Tuhan. Ya kayak dulu-dulu lagi gitu ya. Anak-anak semuanya rukun. Sama Ami saya. Kami sudah sempat ketemu Handoyo dan Yani. Belum. Sampai detik ini Iya, perjalanan kasusnya belum pernah ketemu. belum tahu apa-apa Ami. Kami pernah mencoba untuk menghubunginya. Enggak. Cuma mendoakan semoga rukun lagi kayak dulu-dulu. Supaya jalan lagi usahanya semuanya anak-anak. Ami anak semuanya berapa? 13. Yani ini anak keberapa ya? Nomor 9 kali. 9 ya. Ami usia sekarang 85 betul ya? 85. Luar biasa Ami. Anugerah yang Tuhan berikan pada Ami. Ami masih betul-betul ingat ya. Biasanya 85 tahun agak sulit untuk mengingat Ami. Betul-betul luar biasa. Ami berdoa setiap hari. Selalu mendoakan semuanya anak-anak cucu Ami mah. Supaya sehat walafiat. Supaya hidupnya rukun, rumah tangganya beres roet. Selalu digituin ke semuanya. Kita tidak bicara terlalu jauh, tapi mungkin saja ini bisa terjadi ketika mungkin nanti katakanlah anak kami Handoyo dan Yani kemudian menang di gugatan, dan kemudian rumah milik Ami harus diberikan kepada mereka. Ami rela? Tapi Ami mah nggak setuju.
ingin dibagikan ke semuanya aja. Sampai kapanpun Ami tidak akan setuju. Iya, nggak setuju. Semoga cepat dikasih soleh sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rukun lagi usahanya, semoga lancar lagi semuanya, bukan Ami dengar, Ani Handoyo aja, semuanya anak yang 13 itu. Ami mendengar bahwa Handoyo dan Yani ini usahanya sekarang sempat agak, Iya lagi ini katanya, nggak tahu dah. dan karena itu pula kemudian mereka menggugat Iya, harta ini iya. 20 juta kalau tidak salah ya, 40 Iya. juta sudah dibayar. Bukan 20 juta. Amih yang punya utang, Amih nggak tahu-tahu dipanggil ke pengadilan aja. Hmm. Kakaknya yang itu, tapi bukan sama dia tadinya, Kang ke Asep ya? bank, iya. Saya tanyakan coba ke Kang Punya Asep. Kang Asep, atangnya. Kang Asep berada di depan. Kang Asep. Tuh. Jadi ceritanya gimana Kang Asep? Perjanjiannya mau diberikan 2 tahap. Tahap pertama 21.500.000 diberikan, memang sudah diberikan secara transfer. Tahap keduanya mau diserahkan ke Bank BRI bersama-sama istrinya Yani, agar supaya sertifikat yang diagunkan di Bank BRI bisa diambil dan dijadikan agunan di Handoyo. Jadi pada intinya hutangnya kurang lebih sekitar 20 juta. Ya pada akhirnya karena mereka hanya memberikan 21.500.000, Ya. itu yang Bagaimana mungkin utang 21.500.000 bisa jadi 1,8 miliar? Itu yang ditagihkan, betul kan? betul. Itu yang jadi permasalahan. Saya juga tidak mengerti kok bisa-bisanya. Yang saya dengar katanya apalagi mengkonversi dengan yang emas, betul. digugatnya bukan saya, Mengkonversikan dengan emas. dengan emas, betul. Jadi 21 juta pada saat 2001 sama dengan 1,8 miliar pada saat 2017, betul ya? Ya, kalau dalam gugatannya begitu, ya. Dan saya dengar juga, terima kasih Pak Asep, dan sampai sekarang juga masih berlangsung, Pak Asep juga harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung ini. Ya, betul. Pak Asep bersama dengan Amih ya, Ya, saya sebagai tergugat 2, ya. tergugat 1 Pak Asep, tergugat 1 2 Amih, bahkan ibu kandungnya sendiri tergugat 2 Pak Saya Asep. sendiri, ya. Dan saya juga mendengar bahwa tidak hanya Pak Asep dan Amih, ibu dan kakak ya, yang digugat, tapi juga ada gugatan baru terkait dengan pencemaran nama baik kepada sejumlah adiknya. Kami akan segera kembali. Saya akan mengupas hal ini lebih jauh, perkembangan dari kasus anak yang menggugat ibu kandungnya sendiri. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami.